Oke, kita mau gali dulu nih soal gaya tradingnya Bang Arga ya. Berarti boleh dikasih tahu Bang, kayak misalnya satu saham, berarti ini Bang Arga lihat foreign flow-nya ya, berarti untuk misalnya masuk ke satu saham, boleh dijelasin dari awal nggak Bang, saat misalnya entry, kapan cara pembeliannya, kemudian setelah hold, misalnya tadi udah ada, kalau misalnya asingnya berhenti akumulasi atau berhenti beli, kapan udah mulai menimbang-nimbang mau direalisasikan atau mau exit kayak gitu. Silakan Bang. Ya basically kita ngomong di ranah foreign flow dulu aja ya, mungkin biar sederhana. Boleh. Karena bandarmologi, bandar-bandar lokal tentunya lebih susah. Jadi ya, pertama saya akan cari saham-saham yang partisipasinya istilahnya besar. Jadi investor asing bertransaksi besar di saham tersebut. Jadi kita pilih dulu sahamnya. Sahamnya asingnya bertransaksi besar. Misalnya dari 100 miliar transaksi, 40 miliarnya itu selalu asing. Itu asing besar. Dan secara historis pun kita tahu kalau asing masuk harga naik. Oke, itu pemilihan sahamnya. Bisa ditambah kepemilikannya. Sahamnya berapa persen nih dimiliki asing, saham beredarnya. Seperti itu, karena misalnya Bank Mandiri itu sahamnya dimiliki negara, BUMN, tapi saham beredarnya dikuasai asing. Jadi Mandiri salah satunya. Jadi itu pemilihan saham saya, saham kayak gitu. Udah dari dipilih itu, baru saya milih waktu entry-nya, kapan saya belinya. Waktu entry-nya itu berhubungan dengan kapan investor asing masuk. Karena kan saya cuma mau ngikutin asing. Saya nggak mau nebak-nebak, saya nggak mau ngedukun, hari Kamis naik, hari Jumat naik, itu bukan saya. Saya mau ngikutin asing. Saya lihat kapan asing masuk. Oke, ketika asing masuk, pertanyaan asing masuk sehari, masuk nggak? Saya akan lihat. Misalnya, menurut saya, alangkah terburu-burunya saya, kalau misalnya dalam sebulan terakhir asing masuk, asing jualan 2 triliun, asing masuk 20M, saya langsung masuk. Menurut saya itu nggak worth it, saya ikutin. Dengan comparison, jualan 1 triliun misalnya dalam seminggu, jualan 1 triliun, karena masuk 20M, saya langsung terburu-buru masuk. Karena saya pengen, yang saya pengen adalah asing punya kepentingan cukup. Misalnya kalau beli 200 miliar, asing beli 200 miliar itu bukan buat menyenangkan investor lokal. Dia beli 200 miliar, pengen uang saham yang dibeli seharga 200 miliar itu misalnya bisa dijual lagi ke lokal 220 miliar, jadi dia dapat untung. Jadi saya nunggu dalam beberapa periode, beberapa hari atau beberapa jumlah besar asing masuk, saya mikirkan masuk. Kayak gitu. Itu satu. Jadi intinya nunggu asing masuk. Nunggu asing masuk baru saya masuk. Saya nggak pernah dulu, saya waktu mungkin masih berjiwa muda gitu, seneng ngedukun tuh. Ngedukun kayak gitu. Gua rasa ini asing udah jualan banyak. Kayaknya udah banyak banget asing jualan. Gue beli sekarang deh, gue yakin besok asing masuk. Yang masuk asing yang ngerasa itu, yang ngerasa bakal masuk saya gitu kan. Kayaknya udah nggak pada tempatnya, jadi dukun nggak jelas kayak gitu. Jadi sekarang saya nggak berspekulasi, nggak nebak kayak gitu. Karena kalau saya duluan masuk, baru asing masuk, berarti bukan saya yang ngikutin asing yang ngikutin saya. Sakti banget saya gitu kan. Sakti banget asing harus ngikutin saya gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang saya menunggu asing masuk. Oke, itu masuk. Kayak gitu. Dan ketika menunggu itu, itu satu, jadi nunggu asing masuk cukup besar. Baru saya ikut masuk. Kedua adalah skala keyakinan saya akan menentukan berapa kali saya masuk. Jadi misalnya saya itu selalu punya budget untuk membeli satu saham. Anggaplah saya punya portfolio 100 juta. Kalau portfolio saya 100 juta, maksimum itu saya beli saham 40 juta, itu udah sangat-sangat maksimum. Biasanya 30 jutaan maksimum, minimum 10 juta. Jadi saya nggak beli receh-receh 3 lot kayak gitu, menurut saya nggak habisin waktu. Mau untungnya 70% pun kalau belinya cuma 1 juta ya cuma dapat 300 ribu, ngapain? Jadi saya maksimum misalnya, anggaplah di satu saham, kita bahas tadi TMG misalnya 30 juta saya masukin, saya punya budget 30 juta. Dan dari 30 juta itu saya lihat skala keyakinan saya. Kalau saya sangat yakin, saya masuk 30 jutanya 1 point sekali entry.
Kalau saya masih rasa, waduh saya cukup berspekulasi nih, asing baru masuk 2 hari, tapi saya ikut masuk. Jadi saya nggak terlalu yakin, saya bisa masuk 10 juta dulu, next masuk, kalau naik masuk lagi 10 juta, kalau naik lagi masuk 10 juta. Jadi goal saya setelah tahu sahamnya, tahu asing masuk, saya tentukan budget, dan eksekusi tuh. Jadi hal selanjutnya yang saya lakukan adalah eksekusi pembelian saya. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, tergantung case by case. Saya eksekusi pembelian saya. Setelah saya eksekusi, udah berarti istilahnya kalau tukang jualan barangnya udah di toko semua nih, tinggal nunggu pembeli, tinggal nunggu harga sahamnya. Itu saya akan masuk fase menunggu. Saya diam aja. Kayak sekarang ini saya dalam fase menunggu. Kecuali misalnya di ITMG tadi, di mana baru saya sudah mikir fase jualan. Kalau di BRI, BRI, Astra, Telkom, gitu, saya fase menunggu. Saya nikmatin aja. Asing naikin sampai berapa ya terserah mereka lah, bukan saya juga. Saya bukan asing juga kayak gitu. Dan fase menunggu. Nanti kalau saya lihat udah ada tanda-tanda asing jualan, saya mikirin fase jualan. Jualan itu pun bisa dibagi. Setengah dulu apa gimana, Bang? Iya, biasa ya 25% sampai setengah, minimum 25%. Tapi satu hal juga yang saya sering sharing ke teman-teman adalah saya nggak bagi-bagi fase beli dan fase jual. Jadi jual itu saya baru akan, misalnya saya jual Telkom suatu hari, saya baru akan buy back Telkom ketika barang saya sudah habis. Karena dulu saya suka tuh chaos, beli 10 juta turun tuh, jual dulu 3 juta, beli lagi di bawahnya segala macam. Niatnya kan untuk memaksimalkan profit, cuman buat kasus saya sendiri gitu, ujungnya saya sendiri nggak tahu saya pengen harganya naik atau turun. Itu kan udah chaos secara psikologis. Di satu sisi saya masih punya 10 juta lagi berharap harganya naik, di sisi lain baru jualan di atas berharap turun dulu biar buyback. Itu aja udah chaos. Jadi saya bagi-bagi, ada waktunya membeli, ada waktunya menunggu, ada waktunya menjual. Membeli saya selesai baru menunggu selesai baru menjual. Kayak gitu. Oke. Ada masa-masanya nih berarti. Ini ada yang nanya BBCA gimana Bang Arga katanya. Bang Arga punya nggak? BBCA punya. Saya belum rela menjual. Cuma kalau memang asingnya terus jualan minggu depan, saya akan jual BBCA. Saya at least 25% dulu. Saya punya BBCA. Gaya Bang Arga gini kayak ada pembatasan risiko juga nggak? Ada cut loss juga nggak sih Bang? Ada pembatasan risiko ya. Pembatasan risiko pertama saya tadi adalah manajemen modal ya. Itu menurut saya lebih penting di awal, ada manajemen modal. Jadi memang ada orang yang hidupnya itu serasa lebih hidup, semua merasa lebih hidup. Kalau all in, full margin kayak gitu, memang ada yang merasa lebih hidup seperti itu. Cuman seringkali merasa lebih hidup itu ujungnya hidupnya nggak lama. Jadi saya kurang suka nggak kayak gitu, orang yang full margin, all in kayak gitu ya. Kalau ada yang cocok silahkan, tapi saya bukan seperti itu. Saya udah punya 12 tahun pengalaman nyoba, saya bukan seperti itu. Jadi risk management pertama saya bagi portfolio ini. Seyakin-yakinnya saya maksimum seperti saya bilang tadi, dari 100 juta maksimum saya beli 40 juta. Artinya apa? Artinya nggak ada saham yang memegang posisi mayoritas di portfolio saya. Apapun itu. Kayak gitu. Itu risk management pertama saya. Risk kedua adalah stop loss. Stop loss itu bisa based on strategi, bisa based on limit. Strategi contohnya tadi, misalnya saya beli saham ITMG lagi misalnya. Saya beli saham ITMG, setelah saya beli, mimpi, harapan, keinginan saya berharap setelah saya beli, asingnya ikut beli, harga naik. Cuma realitanya pas saya beli, asingnya malah jualan. Saya nggak terima nih asingnya jualan, besok jualan lagi. Semakin nggak terima, asing nggak jualan. Cuma kalau saya mau mengikuti asing, harus fair dong. Beli asing ikut, karena bisa aja kan asing udah beli 4 hari. Saya masuk di hari keempat. Saya berharap ada hari ke-12, jadi saya masuk hari keempat. Tapi ternyata hari kelima mereka udah jualan. Jadi di saat itu bisa asingnya sudah jualan, asing sudah untung, saya belum untung, tapi saya stop loss. Itu saya kasih nama strategic stop loss. Jadi stop loss berdasarkan analisa saya, berdasarkan alasan kenapa saya masuk, alasan itu juga yang membuat saya keluar. Itu namanya strategic stop loss. Itu satu. Yang kedua adalah
pain tolerance, stop loss. Itu pun saya sudah bahas. Pain tolerance itu adalah, jadi secara psikologis ada level-level kerugian tertentu yang membuat seorang trader itu nggak waras. Nggak waras artinya ada gue nggak mau mikir lagi, gue nggak mau analisa lagi, gue nggak mau melakukan lagi, pokoknya gue tunggu naik. Udah terlambat untuk berlaku sesuatu. Menurut saya itu sudah nggak waras. Sering saya ada misalnya ada peserta workshop kayak gitu, minta segala macam saya analisain. Saya analisain, ini Pak Arga gimana, tolong dong, segala macam. Dia analisa jelek. Tapi di akhir dia bilang, tapi ruginya udah kebanyakan sih Pak, nggak bisa saya cut loss. Dalam arti, ya kenapa lu nanya gua kalau memang udah tunggu naik, ya nggak usah nanya lah, nggak usah capek-capek dianalisa. Artinya apa? Ada satu level di mana orang udah nggak peduli lagi analisa diri sendiri atau orang lain karena ruginya sudah kebanyakan. Itu terjadi di saya juga. Ada level-level di mana saya menjadi nggak waras. Ketika kerugiannya terlalu besar, di mana ya udah saya pasrahin aja, tunggu naik. Itu secara psikologis itu jadi ketika orang takut, orang itu bisa seperti saya, takut itu pasrah. Ya udahlah, cuma ada orang yang mungkin lebih kolerik, lebih dominan, takut itu ngelawan. Misalnya udah rugi banyak banget, beli lagi. Rugi banyak banget, jual mobil, beliin lagi saham. Orang kayak gitu, biasanya mungkin dia 3 kali jual mobil, 3 kali dapat mobil lagi, tapi di keempat bisa-bisa habis semua. Karena dia terus melawan, kalau kebetulan sahamnya kayak bumi dari 8.000 digocapin ya habis. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Saya membatasi kerugian saya supaya nggak menyentuh level itu. Biasanya saya di 20%. Jadi apapun analisanya, apapun strateginya, kalau sudah loss 20% dari modal saya cut loss. Itu membuat saya waras. Setelah saya waras, kadang-kadang saya beli lagi. Karena udah sekali cut loss, udah istirahat, itu otak kita udah waras lagi. Udah start new lagi, bahkan bisa beli saham itu lagi. Tapi kalau nggak saya cut loss, saya nggak waras. Apapun analisa saya, urusannya naik. Pokoknya hasilnya harus naik. Karena harapan udah lebih besar daripada logik kita, kayak gitu. Oke. Jadi ada dua itu. Iya, teman-teman bertanya, mana nih bahasan bandarmologinya? Sabar ya, kalau show nih ya, ini tuh kayak film. Teman-teman emang dikasih suspense dari awal-awal, nggak mau nonton sampai akhir lah. Ya nggak, kayak gitu urutannya. Bertahap dulu, kita harus tahu dulu gaya tradingnya Bang Arga kayak gimana. Jadi kalau emang kalian mau terapin nih, kalian tahu gimana cara aplikasinya. Kalau kita nggak tahu cara trading yang Bang Arga, nanti diceritain bandarmologinya, eksekusinya belum tentu juga ciamik ya Bang. Kalau saya sih lebih kita dapat konteksnya dulu kayak gimana, kayak gitu. Nah tadi kan Bang Arga tuh ngikutin foreign flow. Nah foreign flow ini ngikutinnya pakai kode broker atau pakai tools apa sih Bang? Nah kalau sekarang kan lagi rame nih, mulai lagi ramai bahwa kode broker nih beneran akan ditutup nih selama trading hours gitu. Nah kayak gimana tuh Bang? Ya memang itu sebenarnya keputusan yang cukup disayangkan ya, terutama baik bagi scalper yang sangat mengandalkan aksi pergerakan broker-broker bagus. Menurut saya itu salah satu keistimewaan bursa saham kita, itu kode broker diinikan. Cuman mungkin ya kita harus pahami analisa bandarmologi itu analisa yang mengikuti bandar. Nggak selamanya bandar disukai. Analisa suka diikutin. Karena misalnya kalau kita ngomong baik asing atau bandar lokal, kalau mereka itu pengen mereka dilawan, bukan atau sebenarnya dilawan itu ekstrim, sebenarnya dibahagiakan. Misalnya sekarang ketika asing masuk, cara lokal membahagiakan mereka, kalau asing beli ya kita jual. Itu menjadi tuan rumah, melayani investor asing, menjadi tuan rumah yang baik. Jadi ketika harga naik kita jual terus. Nanti di atas ketika mereka mau profit taking kita kasih uang kita supaya bisa diambil sama mereka. Kita jual di 2.000, nanti pas 3.000 mereka mau jualan. Kalau asing mau jualan harus ada yang beli kan. Kalau mau jadi tuan rumah yang baik kita beli di 3.000. Itu harapannya investor asing. Investor lokal jadi tuan rumah yang baik. Kayak gitu. Cuma dengan semakin
semakin besarnya orang yang memahami, mungkin mereka nggak suka. Kok gue diikutin mulu nih? Mana nih tuan rumah yang baik yang siap menyerahkan uangnya buat saya ketika saya butuhkan, atau siap menyerahkan sahamnya? Jadi ditutup. Jadi ada rencana, ada wacana ditutup. Ditutup itu sendiri sebenarnya masih bias, karena niatnya bulan Juli, terus mundur sampai Agustus, sekarang katanya Desember. Itu pun kalau ngomong investor pergerakan asing, F dan D-nya, jadi asing itu dilihat dari F dan D, F dan D-nya itu belum ada kabar lagi. Terakhir dibilang mau Februari, jadi belum jelas. Tapi ya memang itulah resiko kalau memang, kalau istilah kami kan, ya kita itu ngikutin, kita itu nguntit, jadi penumpang gelap. Penumpang gelap kalau kebanyakan memang ngacauin. Jadi memang sepertinya supaya edukasi itu mengarah lagi ke edukasi teknikal dan fundamental yang memang kelebihannya itu harmless. Dia hanya merugikan penggunanya. Di player nggak peduli kita lihat di laporan keuangan. Apa urusannya coba? 3 hari 3 malam ngeliatin laporan keuangan, mereka tahu pun nggak. Tapi kalau mereka beli, kita beli, mereka kesel. Ngapain sih lu ngikutin gua mulu? Kayak gitu. Jadi memang rencananya ditutup, dan ini merugikan scalper dan sedikit merugikan orang kayak saya. Cuman ya, puji Tuhan kalau saya pribadi, saya cukup happy dengan data end of day. Cuman sisi positifnya dari sini, saya nggak suka, saya berharap ini nggak jadi. Mudah-mudahan pertumbuhan ini membuat bursa itu membatalkan nih, atau menunda lagi deh, sampai Februari 2030 gitu, no problem kan, ditunda-tunda aja kayak gitu. Jadi harapan saya sih ditunda. Cuma kalaupun nggak ditunda, positifnya adalah berarti penumpang gelapnya akan otomatis berkurang. Scalper itu seakan-akan ditendang dari bursa saham. Yang kerjanya ngeliatin broker mana yang beli pagi ini, broker mana yang hajar kanan, itu seakan-akan ditendang karena matanya harus ditutup. Udah bahkan di awal-awal kebijakan ini kan, di awal tahun beberapa teman saya udah trading uang palsu, udah trading kripto semua. Karena wah nggak adil lagi ini. Senjata gua yang membuat mereka untung akhirnya ditutup matanya karena nggak boleh mengikuti. Jadi itu merugikan. Kalau bagi saya sih mengurangi kenyamanan, nggak bisa sepenuhnya merugikan karena data penutup data akhir hari pun, karena seperti dibilang tadi gaya saya kan bukan scalper. Dan satu hal yang selalu jadi pegangan, bandar itu melakukan aksinya nggak mungkin dalam sehari beres semua. Akumulasi iya, markup iya, profit taking iya, itu trader namanya, itu retail. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin dalam satu hari beres semua. Jadi strategi kayak asing misal. Asing udah sebulan akumulasi belum ada tanda-tanda jualan BRI bisa. Jadi nggak ada kebutuhan kita ngikutin jam 9 lebih 10 di hari pertama, nggak ada kebutuhan itu. Toh mereka masuknya sebulan, ngikutin di hari ketiga pun nggak apa-apa. Kalau bagi saya, apalagi penumpang gelapnya lebih sedikit, berarti tuan rumah yang lebih baik, yang baiknya akan lebih banyak. Kalau kayak gitu, asing bisa lebih happy, mudah meredam, mereka lebih banyak masukin duitnya ke bursa kita. Karena yang pada akhirnya, kita boleh suka, boleh nggak suka asing, pada akhirnya, kalau asing nggak masuk, kita semua yang rugi. Hasilnya. Nggak suka, nggak ini, jadi cuma kalau asing nggak masuk ya, kita cuma bisa banyak doa aja biar masuk lagi kan. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya itu, jadi mungkin suasana penutupan itu bisa memberikan indikasi positif, tapi memang sangat merugikan bagi trader-trader jangka pendek yang melihat data-data buyer seller. Cuman kebetulan saya bukan seperti itu, kayak gitu. Oke, jadi kemungkinan besar tidak akan terlalu terusik begitu ya, Bang, dari trading biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat pergerakan asing itu banyak yang mengasosiasikan dengan kode broker dari sekuritas tertentu, misalnya Macquarie atau Credit Suisse atau JP Morgan segala macam. Nah, sebenarnya kalau Bang Arga tadi ngelihatnya F dan D di itu ya Bang, berarti ya bukan asal misalnya kode broker ini itu asing berarti apa gimana sih sebenarnya, boleh dikasih kita pencerahan nggak Bang? Iya, saya sendiri melihatnya F dan D-nya, karena menurut saya hanya menghabiskan effort untuk melihat brokernya. Karena misalnya tante saya punya akun di Morgan Stanley.
Orang Indonesia tinggal di Kelapa Gading. Jadi kalau MS bisa bias karena orang lokal itu bisa pakai MS. Saya pun kalau niat bisa buat pakai akun MS. Datang buka akun. Jadi lokal pun bisa pakai MS. Jadi fokusnya di F dan D. Itu yang menarik dari analisa foreign flow karena nggak debatable. Kalau analisa bandarmologi, lihat broker M, G, E, P, Y, B, dan lain-lain itu debatable. Ada yang bisa melihat akumulasi, distribusi. Kalau asing, itu asing beli, itu data dari bursa. Nggak usah saya debat sama orang lain. Kalau dibilang kata bursa asing beli, ya bagi saya asing beli. Tanpa perdebatan, karena datanya langsung dari bursa. Kayak gitu. Jadi yang lihat itu F dan D-nya. Semua data sekuritas yang ngomong foreign itu selalu F dan D-nya, bukan brokernya, apapun brokernya. Karena misalnya Mandiri Sekuritas itu saya lupa, cuman 2020 itu hampir 10% transaksinya itu dilakukan oleh asing dari total. Kalau nggak salah 2020 atau 2019, saya lupa terakhir lihat datanya. Jadi event broker yang lokal banget pun, BUMN pun ada asing di situ. Dan asing di situ adalah F, bukan brokernya. Oke. Foreign F dan D pada nanya nih Bang di kolom komen, karena kan kita semua nih pengalaman di market kan beda-beda semuanya, nggak apa-apa kita jelasin dulu ya Bang buat teman-teman yang masih belum banyak tahu. Jadi itu kalau teman-teman tradingnya pakai laptop itu bisa kelihatan ada yang data transaksi seperti itu kelihatan tuh, emang ada tulisannya di situ F dan ada tulisannya situ D ya. Jadi terlepas dari kode brokernya, jadi bisa aja nih misalnya kode brokernya YP tapi ada F-nya gitu tulisannya ya Bang ya, atau misalnya X tapi ada F-nya gitu, berarti itu emang yang beli foreign gitu ya, meskipun broker itu belum tentu diasosiasikan dengan broker asing kayak gitu. Jadi kalau tradingnya pakai laptop bisa tahu ya teman-teman, kalau untuk di handphone kayaknya enggak ya Bang ya. Jujur saya nggak trading pakai handphone sih, cuma mungkin ada ya kalau diulik sih ada. Cuma saya sih nggak pernah, at least 10 tahun terakhir nggak pernah mutusin buy sell, itu awalnya nggak kenal pakai HP tiba-tiba beli, saya nggak seperti itu. Cuma mungkin yang jelas kalau lihat F dan D paling gampang itu di RTI, itu yang saya tahu ada kayak gitu. Jadi di RTI misalnya mengupdate berapa asing jual berapa, beli berapa, itu udah cukup oke sih datanya. Oke, bisa dilihat di situ ya. Oh, di beberapa aplikasi katanya bisa tuh di handphone. Pasti bisa sih. Gitu. Oke, F dan D ya, coba aja perhatiin ya, coba aja trading pakai laptop ya, jadi nanti kelihatan F dan D-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau begini kita akan tanya soal bandarmologi. Kadang-kadang kan teman-teman itu misalnya nih mungkin nggak sabar atau gimana, ada mendeteksi akumulasi oleh asing kayak gitu, tapi harganya masih belum bergerak. Nah ini tuh sebenarnya seperti apa sih kita menyikapi akumulasi dan distribusi gitu misalnya, atau sudah terjadi distribusi tapi harganya ada apa nggak mesti juga harganya langsung turun gitu, terdeteksi ada distribusi gitu Bang. Oke, misalnya sebenarnya sih itu cuma masuk ke style ya. Jadi bisa dibagi, misalnya style itu ada orang yang senang beli saham ketika harganya naik. Ketika naik dia beli. Ada orang yang senang saham sebelum harganya naik. Dua-duanya punya tujuan yang sama, punya tujuan setelah gue beli naik lagi. Kan? Tujuannya sama, jadi cuman ada yang senang beli sebelum dia naik, jadi masih sideways atau masih turun, ada yang setelah dia naik. Itu style, itu benar-benar style. Anda harus mutusin satu. Dan saran saya kalau Anda udah tahu yang mana, stick aja di situ. Karena kalau dibagi, menderita. Misalnya, saya happy beli saham yang kayak BCA sebelum dia naik, harga sahamnya stabil, asingnya masuk terus, saya happy banget. Karena saya memang kayak gitu, saya orangnya sabar, saya senang kayak gitu. Nanti saya tinggal nunggu naik, saya happy. Cuma bisa ada orang lain yang mengikuti perfectly kayak saya, dia menderita banget. Karena kenapa nggak naik-naik, kenapa nggak naik-naik, kayak gitu. Di sisi lain, kalau saya tahu BCA naik, BCA dikumpulin asing,
ketika harga sahamnya mulai naik dan saya belum beli, saya kesel. Tahu gitu, gue beli kemarin, bulan lalu, tolol banget saya memang seperti itu. Saya nggak keberatan nunggu, tapi saya kesel kalau ada saham bagus, saya udah tahu bagus sejak lama, naik saya belum beli. Sementara orang satu lagi yang stres nunggu, itu dia akan happy. Wah bener nih, asing masuk, langsung masuk. Jadi sebenarnya entry, itu makanya saya bilang, entry itu harus setiap trader harus menemukan karakternya masing-masing, karena itu hubungannya sama karakter, sama modal, sama itu. Tekniknya boleh sama-sama ngikutin asing. Jadi kayak gitu. Jadi pertama adalah Anda cari dulu yang mana. Kalau Anda memang nggak sabar menunggu, ya udah. Kalau ada saham terus dibeli asing, nggak usah Anda beli. Nanti ketika harga sahamnya mulai naik dan asing masuk, di situ Anda beli. Karena Anda bukan akan tipe yang kesal kayak saya. Anda akan happy kayak gitu. Anda pun tentunya kalau kayak gitu udah terbiasa dengan strategi-strategi lainnya. Misalnya kalau setelah itu asing langsung jualan, Anda langsung keluar, langsung stop loss. Kayak gitu. Jadi itu entry-nya tentukan situ. Kalau exit, memang benar. Misalnya asing jualan, ketika asing jualan, nggak harus harga langsung turun. Kalau bisa sih harga nggak turun kan. Karena toh yang dia pengen adalah mengambil uang lokal sebanyak mungkin di harga setinggi mungkin. Kalau setiap dia jual auto reject bawah, nanti nggak ada yang beli, dia juga yang rugi. Jadi yang bisa masuk consideration adalah seberapa banyak mereka beli. Misalnya saham BRI seminggu terakhir itu diakumulasi, misalnya sebulan terakhir diakumulasi 3 triliun. Uang asing tadinya uang ditukerin sama BRI itu 3 triliun. Berarti dia keluar pun, kalau dia baru keluar 20 M, jangan langsung panik. Jual, wah kenapa nggak ARB berturut-turut, udah jual 20 M ya, nanti dia yang rugi kalau ARB berturut-turut. Jadi angka inflow-nya itu, pembelian satu periodenya itu, dijadikan pertimbangan pas keluar. Kalau Anda merasa sudah cukup besar, baru Anda ikut keluar. Karena kadang-kadang udah jualan 3 hari dinaikin dulu baru jualan lagi. Jadi itu yang saya bilang, saya nggak terlalu terganggu penutupan kode broker atau kode F dan D ketika jam market, karena saya nggak ngincar di jam pertama. Asing akumulasi 2 bulan, hari Kamis depan jam 10.20 dia jualan, saya nggak ngincar di jam pertama. Saya nunggu penutupan pun happy-happy aja, kayak gitu. Selama itu bisa jadi. Apalagi kalau ngikutin tambah dikit kayak gitu, lebih banyak yang fokus jadi tuan rumah yang baik. Oke, Bang Arga, untuk membaca foreign flow ini sebenarnya apakah diperlukan tools tambahan atau sebenarnya dengan OLT dari sekuritas aja tuh udah bisa sebenarnya, Bang? Saya paling nggak mau jualan ketika gini, cuma kalau saya pakai tools. Saya ketika pertama kali mungkin 10-11 tahun lalu pertama kali saya membuat sistem foreign flow, saya sadar kalau melihat gini pusing, otak saya harus nginget asingnya beli berapa kemarin, di average berapa segala macam. Jadi saya buat sistem itu dikembangkan 10 tahun terakhir, saya terus pakai sistem. Makanya saya bilang saya nggak pernah mutusin beli pakai HP, karena sistem saya nggak bisa dipakai di HP. Kayak gitu. Jadi kalaupun saya keluar, saya bawa laptop. Kalau memang perlu, saya bawa laptop. Atau sekarang ada orang di kantor sih. Biasanya saya tanya orang di kantor, tolong dong screen capin itunya biar saya memutusin. Kalau memang saya mau mutusin keluar ketika saya di luar kantor. Kayak gitu. Jadi saya sih pakai tools. Cuman toolsnya ya kami yang buat, kami yang ngembangkan. Jadi kesannya jualan. Kalau nggak mau pakai tools pun, saran saya milikilah pencatatan. Asingnya seperti saya bilang, asing beli 3 triliun itu nggak sehari. Asing beli di BBRI 3 triliun itu nggak 1 hari beli. Kalau Anda cuma 1 hari beli, Anda tahunya Senin beli, Selasa jualan langsung panik. Tanpa tahu mungkin 2 minggu sebelumnya sudah beli. Jadi memiliki pencatatan kurang lebih, kalau perlu, kalau mau improve punya waktu, bisa diplot di grafik segala macam ya, kayak saya dulu lah kayak gitu. Banyak kok, saya kenal orang yang improve di Excel buat program sendiri. Itu saya encourage banget orang yang senang riset, karena jarang di Indonesia senang create something, apalagi di bursa saham. Itu bisa dilakukan, dan kalau nggak mau ya pakai sistem kami. Atau
Saya nggak tahu sistem outsource. Yang pasti kalau di HP yang saya pakai RTI itu gratis. Oke, bisa pakai RTI atau kalau rajin tadi melakukan pencatatan sendiri secara manual ya, Bang. Betul. Time frame-nya boleh dikasih tahu nggak, Bang? Time frame-nya kalau yang misalnya mau nyoba nyatat sendiri. Minimum 3 minggu, 1 bulan lah, 1 bulan ke belakang gitu. Dan saran saya mungkin biar masukan lagi adalah banyak orang ketika buat sistem ini fokusnya pengen mencari profit sebanyak mungkin di sebanyak mungkin saham. Jadi dia fokusnya adalah mencari saham, stock searching. Jadi toolsnya itu dipakai untuk searching saham yang pertama di akumulasi asing. Kalau fokus Anda itu, effort Anda lebih lama. Mendingan Anda fokus di satu saham, sederhananya BRI, Astra, dan lain-lain, itu aja yang Anda ikutin dulu. Atau kalau nggak mau satu, Anda fokus di 5 saham, itu aja yang datanya Anda catat secara manual, Anda tunggu entry-nya. Karena saya kenal trader yang sukses banget, dia cuma trading di TLKM. Jadi nggak harus Anda tahu semua jurus di 700 saham untuk cari profit. Satu pun no problem. Dan kalau cuma satu, Anda nggak butuh tools sebenarnya. Anda bisa catat manual, itu good enough kayak gitu. Oke, biar lebih manageable, mungkin kayak bikin saham apa yang kita pantau. Berarti ini otomatis saham-saham yang kalau kita mau ngikutin gaya foreign flow ini, otomatis mungkin saham-saham yang kita beli ini adalah saham-saham yang memang emang disukai asing gitu ya, Bang ya? Ya, yang blue chip, yang kepemilikan asingnya besar, partisipasi asingnya besar, seperti itu. Oke, kita kadang-kadang para scalper suka merhatiin tuh, ada broker ini nih ya, broker yang kita asosiasiin asing, tapi beli sahamnya saham, istilahnya saham Kriuk Crispy yang teman-teman juga kemarin-kemarin suka kayak gitu. Itu sebenarnya kayak gimana? Apa itu juga terbilang foreign flow atau beda sebenarnya nih, Bang? Saya cukup yakin itu beda sih, karena kalau kita ngomong fund manager asing, yang kita ngomong yang ada di balik BRI, Mandiri seperti itu, nggak semudah itu mereka keluar masuk di satu saham. Banyak prosedur, banyak ini, dan nggak worth it dia masuk saham itu. Cuman seperti saya bilang kan, tante saya aja pakai Morgan Stanley kayak gitu. Jadi bisa aja pemain lokal pakai asing kayak gitu, atau sekuritas, atau bisa memang punya sepupu di Singapura buat akun di situ, itu pun bisa aja. Kadang-kadang untuk memberikan jejak palsu atau sentimen sinyal-sinyal yang menarik perhatian, itu bisa dilakukan. Oke. Pecah katanya ada apa tuh, rame banget di kolom komen. Oke, jadi itu ya bisa cari mungkin bikin kayak saham pantauan kita sendiri, berarti ini yang blue chip kayak gitu ya. Nah, kemudian nih Bang, apa aja sih karakteristiknya asing yang beneran asing nih kalau dia akumulasi atau kalau dia distribusi nih, biar kita paham lah cara permainannya gitu Bang. Yang pertama, mereka lebih lambat, pergerakannya lebih lambat, karena biasanya menghubungkan dengan banyak uang sekaligus kayak gitu. Masuk 100 juta sama masuk 100 M itu effortnya beda, timingnya beda, jadi mereka bergerak lebih lambat. Itu yang saya selalu bilang gitu. Kalau ada orang yang nggak punya waktu analisa, nggak punya itu, saya bilang cari saham yang dikuasai asing, masuk ketika asing masuk. Itu aja, nggak usah pusing-pusing cari saham kekinian yang banyak influencer yang endorse influencer, itu nggak perlu dilakukan. Fokus saja ke saham-saham besar itu, karena dia masuknya lambat. Dia masuk sekarang di awal-awal tahun, akhir tahun lalu itu asing bisa cuma masuk 1 minggu, udah itu keluar lagi. Sekarang itu udah trennya udah balik seperti dulu, bisa 2-3 minggu dia masuk. Jadi kalau baru masuk 1-2 hari, nggak usah takut ketinggalan, diikut, karena biasanya memang alirannya lebih bagus gitu. Jadi orang sering bilang saham blue chip itu pergerakannya lebih elegan. Pergerakannya naik turunnya jarang ARB berjilid-jilid, jarang naik berjilid-jilid. Itu bukan karena dia blue chip, bukan karena fundamentalnya bagus. Karena fundamental bagus nggak ngefek apa-apa ke pergerakannya. Karena memang itu gambaran dari pergerakan asing di saham tersebut. Kayak gitu. Jadi itu gambaran pergerakan asing, jadi pergerakannya lebih lambat dan kita ngikutinnya pun lebih tenang. Jarang ada ARB berjilid-jilid kayak gitu.
Bahkan hampir nggak pernah kalau market nggak crash, asing melakukan itu. Karena memang, ya itulah kan, supir juga ada supir Metro Mini, ada supir mobil mewah. Kan? Supir mobil mewah itu even dia jago nyetir, nggak akan potong jalan tiba-tiba. Karena dia menggerakkan mobil mewah, dan dia akan menjaga image mobil mewah tersebut. Supaya ya, even kita jual di 2.000, dinaikin 3.000, kita pengen beli lagi di 3.000 karena mobil mewah kayak gitu. Jadi dan itu aja kan sahamnya. Beda sama bandar-bandar lokal, ada yang udah digocapin, goreng yang lain, gocapin, goreng yang lain kayak gitu. Oke, ini ada yang nanya nih Bang, caranya untuk mengetahui asing masuk dan keluar di suatu saham gimana Bang? Lihat di RTI atau lihat di banyak lah, cari aja kayak gitu. Iya, banyak ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya, ini memang kita beragam-beragam nih ya Bang ya yang ikut IG Live ini. Jadi semoga semuanya bisa sama-sama belajar yang udah lama di market maupun yang baru. Oke, ini sekarang kita akan cari lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Berarti kalau sama Bang Arga nih nggak ada tap readingan ya, masuk ya pas asing masuk kayak gitu ya. Terus kemudian menentukan kayak di harga berapa itu biasanya apa yang jadi patokan Bang Arga? Misalnya kita tahu emang asing udah masuk berapa hari terakhir, dan misalnya ini tapi kan harganya mungkin ya kayak gimana sih Bang biasanya? Apakah itu misalnya selisih beberapa tik itu nggak masalah buat Bang Arga karena Bang Arga ngambil cuannya, ekspektasinya juga lebih besar kayak gitu. Iya sih, nggak. Saya dulu pakai technical, sekarang nggak lagi. Jadi harganya berapa, udah breakout, support, sama 20, sama 10, saya nggak terlalu penting sih karena pada akhirnya selama saya yakin harga akan naik, bukan cuma saya, semua pun seperti itu. Mau saham Arto dulu 100, ketika di 13.000 naik, orang bisa pengen beli di 13.000. Apalah artinya? Karena yakin di 13.000 akan naik. Jadi saya nggak terlalu penting angkanya berapa, 13.10, 13.07. Saya nggak selalu peduli itu, saya lebih peduli asing udah masuk berapa. Atau bandar lokal udah ngumpulin berapa banyak. Karena pembelian itulah yang membuat mereka punya kepentingan untuk naikin jual di harga atas. Itu sebabnya saya nggak suka beli saham yang sudah didistribusi bandarnya udah jualan semua. Saya nggak suka beli saham seperti itu, karena mereka udah nggak punya kepentingan lagi untuk naikin harga saham tersebut. Kayak gitu. Jadi, dan mungkin tips saya lain ketika ada saham yang yang terlalu populer, banyak influencer merekomendasikan saham itu, saya selalu menjauh. Saya percaya peluang menarik itu nggak pernah sama, peluang bagus itu nggak pernah sama dengan peluang yang dikabarin banyak orang. Yang diberitakan, wah ini bagus banget nih peluang investasi. Nggak pernah ada peluang menarik, peluang bagus seperti itu. Kayak gitu. Jadi peluang menarik itu selalu diam-diam. Karena orang nggak selalu tersembunyi, selalu itu. Jadi ketika udah berisik banget bahasa itu, kalaupun saya punya, saya keluar. Kalau saya nggak punya, ya saya nggak minat sama sekali. Jadi perlu hati-hati ya kalau ada yang digaung-gaungkan banget, terlalu berlebihan gitu ya. Iya, saya sih, karena di situ banyak retail, membuka kesempatan untuk orang guyur, karena banyak yang beli. Jadi saya sih menghindari faktor itu. Oke, Bang Arga, ini tadi ada yang nanya, apakah berarti saham yang masuk kita pantau untuk kita analisa akumulasi dan distribusi asingnya itu adalah saham-saham yang masuk indeks MSCI? Apakah ini juga bisa, Bang? Bisa aja sih, bisa aja. Anda lihat juga kepemilikannya, bisa aja sih. Cuma saya nggak terlalu ingat tuh, di indeks itu ada apa aja sekarang, so itu bisa salah satu bagian. Itu cuma, silakan Bang. Nggak, jadi ya itu cuma yang tadi kan, stock pickingnya tadi kan. Stock picking itu dari banyak saham, kita milih berapa. Dari situ baru mikirin entry-nya. Kayak gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya Bang Arga, kita boleh belajar dari komposisi portofolio Bang Arga nih, nggak usah sebut emitennya nggak apa-apa. Tapi kayak gimana sih komposisinya dalam arti dari sisi sektornya nih Bang? Ya saya cuma berharap
Oh ya, enggak. Kenapa satu sektor itu enggak indah punya apa ya kurang baik punya satu sektor sekaligus? Karena misalnya terlepas misalnya batu bara lagi hot, portfolio kita batu bara semua, bisa ada momen di mana semua saham batu bara jatuh dan kita gila seperti saya bilang kewarasan perlu dijaga dalam trading. Jadi ada baiknya dibagi. Cuman saya sendiri ya selama saya lihat ada 2-3 sektor gitu, ya it's okay gitu. Ada perbankan, ada batu bara, ada apa saham blusuk satu itu udah oke gitu. Nggak terlalu mementingkan sektornya, saya lebih mementingkan size-nya. Karena ada yang diversifikasinya keren sih. Unilever punya, Indofood punya, Mandiri punya, BBRI punya. Tapi 90%-nya di bumi sahamnya itu sama aja nggak guna. Jadi 10%-nya itu penuh ilmu, tapi ujungnya nasib kita ditentukan sama bandar bumi. Besok digoreng atau enggak, itu percuma. Jadi jauh lebih baik penataan portfolionya dulu yang lebih baik. Mayoritas misalnya kalau dari 100 juta, mayoritas maksimum 30 juta, minimum 10 juta, itu jauh lebih baik. Baru mikirin sektor kalau mau. Ya, at least jangan satu sektor lah. Cuman saya sendiri nggak terlalu perhatiin gitu. So, udah ada berapa sektor, enggak sih? Bang, kalau kita ngikutin foreign flow ini, apakah kita akan jadi catch up sama rotasi sektoral gitu secara alamiah? Karena kita ngikutin kemana uang asing masuk kayak gitu. Saya nggak, ya rotasi sektoral ya pertama sekarang sektor baru adalah bank rencana digital, itu mayoritas nggak ada asing. Ketika bank benerannya lagi nggak bergerak, bank rencana digital dan sayangnya orang berharap misalnya rotasi sektoral awalnya asing beli saham banking. Kita berharap asing jualan banking dulu, banking turun, terus dia punya duit baru untuk beliin saham batu bara. Itu harapan kita. Tapi harapan kita tuh hanya akan terlaksana kalau memang asingnya udah nggak punya duit lagi nih. Kayak kita gitu, saya sekarang udah hampir nggak punya duit cash. Jadi kalau mau beli saham lain harus jual saham satu dulu gitu kan. Cuma kalau asing punya duit nggak butuh kan. Bisa aja dia beli banking, udah itu yuk kita goreng saham batu bara. Dia beli saham batu bara juga. Banking belum dijual. Tapi banking udah cenderung sideways gitu. Baru pelan-pelan mereka jualan, batu bara dan naik lagi. Jadi rotasi sektoralnya sih nggak otomatis kita akan mengikuti pas timing masuk. Jadi dan jujur itu apa ya? Itu riset yang kami lakukan bertahun-tahun tentang rotasi sektoral karena saya penasaran kan, misalnya habis banking itu biasanya apa? Apakah properti, apakah komoditas, apakah bank rencana digital? Kami udah buat indeksnya, buat berbagai macam riset yang kami lakukan untuk menebak rotasi sektoral, untuk tahu the next sektornya apa yang hot. Hasilnya dari riset ya 5-6 tahun itu hasilnya 0. Nggak ada pola yang terulang yang sampai detik ini saya nggak pernah cukup confident. Misalnya setelah saham banking manggung, berarti saham komoditas yang manggung saya nggak pernah punya confidence itu terlepas entah berapa ribu data yang sudah saya lihat. Jadi ujungnya saya lihat aja yang masuk mereka di mana saya ikut. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada suatu teori yang abis ini biasanya ini, abis ini biasanya ini kayak gitu ya Bang ya. Oke. Ada sih, cuma nggak cukup confident lah. Ya kadang benar, kadang enggak gitu. Kalau dari 10 kali nebak, 5 kali benar, 5 kali salah. Ya sama aja, nggak usah nebak kan. 50-50 kayak gitu. Kayak nebak naik, nebak turun, kadang benar, kadang salah. Ya ngapain kalau kayak cuman segitu ke tingkat keyakinan saya.